Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi tegas oleh AFC setelah Komite Disiplin dan Etika AFC mengumumkan hasil sidang pada 26 November 2025. Sidang tersebut menyoroti sejumlah pelanggaran serius yang terjadi dalam dua pertandingan berbeda di ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Dalam putusan itu, Persib diwajibkan membayar total denda sebesar $26.250 atau sekitar Rp436.143.750 dan harus memainkan satu laga kandang dengan kapasitas stadion dibatasi hanya 25%. Pelanggaran terjadi saat pertandingan kandang melawan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 Oktober 2025 yang mencakup tanggung jawab klub atas perilaku penonton, keselamatan pertandingan, dan ketentuan penomoran kursi stadion. Dalam dakwaan pertama, komite mencatat tindakan penonton Persib yang melanggar aturan, antara lain menyalakan minimal 6 alat pembakar seperti kembang api, melempar lebih dari 33 benda berbahaya termasuk kursi dan sepatu, memajang spanduk dengan pesan politik, serta memanjat dan bergelantungan di area pembatas stadion. Dakwaan kedua menyebutkan Persib sebagai tuan rumah gagal menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak mencegah penggunaan flare, pelemparan benda, dan pemasangan spanduk politik. Sementara dakwaan ketiga menyoroti kegagalan Persib memenuhi kewajiban menomori seluruh kursi dan baris di stadion sesuai regulasi AFC. Akibat pelanggaran ini, AFC menjatuhkan denda $25.000 dan wajib memainkan satu laga kandang dengan kapasitas 25% dan tambahan USD 1.250 karena pelanggaran penomoran kursi. Total denda $26.250 ini harus dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini diumumkan, tulis keputusan AFC yang dikutip Detik Jabar. Tak hanya klub, staf pelatih Persib juga kena hukuman. Asisten pelatih Miro Patrick diskors setelah diusir wasit dalam laga tandang melawan Selangor FC pada 6 November 2025 karena dianggap melakukan kata atau isyarat menyinggung ofisial pertandingan. AFC menjatuhkan skors 4 laga, termasuk 1 otomatis akibat kartu merah. 2 pertandingan dijalani pada laga Lion City Sailors versus Persib dan Persib versus Bangkok United. 2 sisa skors akan diterapkan sesuai ketentuan AFC. Selain larangan menandingi tim, Miro juga didenda USD 10.000 atau sekitar Rp166.150.000 yang harus dibayarkan dalam 30 hari sejak keputusan diumumkan. Gelandang Persib Bandung Mark Klok menegaskan bahwa timnya siap kembali tampil maksimal saat menghadapi Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League di Stadion Gelora Ratu Pamlingan, Pamekasan. Dikutip dari situs resmi klub pada Jumat, Klok menyatakan seluruh pemain bertekad bangkit setelah kekalahan dari Lion City Sailors di ajang AFC Champions League 2 di Stadion Bishan, Singapura, Rabu lalu. Sepak bola itu tim menang bersama dan kalah bersama. Fokus kami sekarang pada laga berikutnya, ujar Klok. Dalam pertandingan ACL 2 melawan Lion City Sailors, Persib sempat unggul 2-1 sebelum akhirnya kalah 2-3. Kekalahan ini memutus rekor 7 kemenangan beruntun Persib di berbagai kompetisi, sehingga laga kontra Madura United menjadi kesempatan untuk bangkit. Setelah menghadapi Madura United, Persib akan menjalani jadwal padat melawan Borneo FC, Bangkok United, dan Malut United. Menanggapi jadwal yang ketat, Klok menekankan pentingnya fokus, optimisme, dan sikap positif seluruh pemain menghadapi tantangan ini. Ia juga menyoroti peran evaluasi dari tim pelatih yang diyakini akan sangat mempengaruhi performa tim meskipun menghadapi jadwal yang padat. Persiapan matang dan pembelajaran dari pertandingan sebelumnya menjadi kunci agar tim bisa kembali tampil konsisten. Saya yakin kita bisa, tegas Klok. Saat ini, Persib Bandung berada di peringkat ketiga klasemen sementara Super League dengan 22 poin dari 10 pertandingan. Tertinggal 11 poin dari Borneo FC di posisi puncak. Andrew Jung mencatatkan namanya dalam sejarah Persib Bandung dengan menjadi pencetak gol terbanyak klub di kompetisi level Asia. Penyerang asal Prancis itu mencetak gol keempatnya di AFC Champions League 2 musim 2025-2026. Gol Jung ke gawang Lion City Sailors membuatnya melampaui rekor legenda Persib Keke Zakaria yang sebelumnya memegang gelar top skor Persib di kompetisi Asia dengan 3 gol pada edisi 1995. Bagi Jung, pencapaian ini sangat berarti. Meskipun masih ada sedikit kekecewaan karena 1 golnya dianulir wasit saat melawan Bangkok United.
Seharusnya saya punya 5 gol, tapi 1 dianulir ketika melawan Bangkok. Tidak apa-apa, sekarang baru 4 gol. Tapi saya senang dengan pencapaian ini, ujar Jung. Meski mencetak gol, Persib kalah 2-3 dari Lion City Sailors, sehingga kelolosan Maung Bandung ke babak 16 besar ICL 2 harus ditunda. Jung menegaskan bahwa perjalanan Persib belum selesai. Sisa 1 pertandingan fase grup akan menentukan langkah Persib ke babak berikutnya. Kami masih punya 1 laga lagi dan ingin bermain di babak berikutnya. Saya ingin menang dan mencetak gol lagi, jelasnya. Selanjutnya, Persib akan menghadapi tuan rumah Madura United di lanjutan Super League di Stadion Gelora Madura, Ratu Pamelingan. Sekarang fokus kami adalah menghadapi Madura, tambah Jong. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, menegaskan bahwa Liga Indonesia lebih baik dibanding Liga Singapura dan kompetisi di tanah air juga sangat kompetitif. Menurut Footy Rankings, Liga Indonesia berada di peringkat ke-20 Asia. Sementara Liga Singapura berada di posisi ke-15. Meski ranking Liga Indonesia lebih rendah, Klok menilai kualitas kompetisi tanah air jauh lebih baik. Selain itu, Persib juga dianggap lebih besar dibanding Lion City Sailors, klub terbaik di Singapura. Pernyataan ini disampaikan Klok usai pertandingan Persib melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2025. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Bishan itu, Persib kalah 2-3 dari tuan rumah. Hasil ini menunda kepastian lolosnya Persib ke fase knockout yang kini bergantung pada pertandingan melawan Bangkok United. Meski demikian, Klok merasa Persib seharusnya bisa memenangkan laga tersebut karena secara kualitas tim Indonesia lebih unggul. Setiap orang punya pendapat berbeda, tapi menurut saya Liga Indonesia lebih baik daripada Singapura. Persib juga lebih besar. Mereka Lion City, tim terbaik di sana, tapi kami seharusnya menang, ujar Klok. Pengakuan soal kualitas Persib dan Liga Indonesia juga datang dari pelatih Lion City Sailors, Alexander Renkovic. Mantan asisten pelatih FC Utrecht itu menyebut Liga Indonesia sangat kompetitif, sesuatu yang sedikit kurang di Liga Singapura. Renkovic menilai Persib sebagai tim berkualitas tinggi yang mencerminkan kompetitifnya Liga Indonesia. Persib adalah tim yang sangat bagus. Yang saya suka, mereka bermain di liga yang kompetitif. Cara mereka bertindak di lapangan menunjukkan kualitas itu. Itu yang kurang di liga kami, kata Renkovic. Setelah kekalahan di Singapura, Klok menegaskan Persib harus bangkit di kompetisi domestik. Laga berikutnya adalah menghadapi Madura United pada pekan ke-14 Super League. Persib membawa misi meraih kemenangan meyakinkan di laga tandang tersebut. Ini sepak bola, kami menang dan kalah bersama. Sekarang fokus ke laga berikutnya melawan Madura. 2 minggu ke depan sangat penting bagi kami di Liga dan Asia. Kami harus tetap fokus dan optimis, saya yakin kita bisa, pungkas Mark Klok. Persib Bandung dikabarkan sedang serius membidik bek kiri asal Belanda, Ian Maatsen, untuk memperkuat lini pertahanan tim Maung Bandung. Langkah ini muncul setelah manajemen dan pelatih merasa frustasi dengan performa pertahanan yang kerap bocor di musim ini. Menurut sumber internal klub, Persib telah memantau Maatsen selama beberapa pekan terakhir. Bek usia 25 tahun tersebut dikenal dengan kecepatan, ketangguhan dalam duel udara, dan kemampuan membaca permainan lawan yang dinilai ideal untuk menambal kelemahan sisi kiri pertahanan Persib. Kami memang butuh tambahan kualitas di lini belakang, terutama di sisi kiri. Maatsen masuk dalam daftar prioritas kami karena kemampuan bertahannya yang konsisten, ujar seorang pejabat Persib yang enggan disebutkan namanya. Situasi pertahanan Persib memang menjadi sorotan. Dalam 5 laga terakhir, tim Maung Bandung kebobolan rata-rata 1,8 gol per pertandingan. Para penggemar pun tidak segan mengkritik performa lini belakang yang dianggap kropos dan mudah ditembus lawan. Jika transfer ini terrealisasi, Maatsen diharapkan bisa langsung memperkuat Persib pada putaran kedua kompetisi. Pelatih Persib sendiri menyatakan akan memanfaatkan tambahan pemain ini untuk memperkuat skema pertahanan dan meningkatkan stabilitas tim di pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Dengan langkah ini, Persib tampaknya ingin menegaskan ambisinya untuk kembali ke papan atas klasemen dan mengurangi kebocoran yang sempat menjadi momok bagi para pendukungnya.